Nah, kita akan ngobrol lagi lebih lanjut mengenai ujian atau praktik SIMC dengan desain yang baru ini. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita masih ada di Satpas SIM dan Mogot Jakarta Barat untuk melihat desain dari uji praktik SIMC yang baru. Nah, saya tadi udah ngobrol sama Pak Ruli, saya sekarang ketemu Pak Denny Anwar Ait. Apa kabar Pak? Baik. Oke, sebelum ngobrol lebih lanjut, saya mau melihat nih ada beberapa para pemohon yang siap melakukan uji praktek ya. Saya nanya sedikit ke Pak Denny sekaligus bapak-bapak itu sedang uji praktek. Ya. Di start tadi kan saya diminta untuk apa? Tengok ke kanan gitu ya Pak ya. Betul. Itu esensinya apa sih Pak sebenarnya Pak? Untuk memastikan bahwa di sebelah kanan itu tidak ada yang sedang melaju kendaraan. Lebih kepada untuk faktor keselamatan si pengemudinya tersebut. Oke, kayak checking lingkungan gitu Betul. sekitar ya Pak ya. Gitu. Betul sekali Mas. Oke. Silakan Pak. Aduh jadi nunggu nih. Nah itu kan pertama memang pasti akan lurus. Di sini kan ada rem ya Pak ya. Betul. Ada warna kuning dan juga ada jungle box di situ. Ada jungle box istilahnya. Itu esensinya apa Pak dalam sebuah tes? Wih, butuh dia. Artinya jungle box ini kalau sedang terjadi ada kredit kemacetan, dia ada aba-aba tuh tidak boleh memasuki area jungle box tersebut. Maksudnya ada jungle box tersebut. Oke. Itu jungle box. Jadi untuk ya memastikan keamanan saja ya Pak. Betul. Ya? Kemudian U-turn-nya kan bukan agak sih, memang curam begitu Pak ya. Kemudian berbelok lagi. Itu betul. Melatih apa Pak? Untuk U-turn-nya itu yang jelas melatih keseimbangan si pengemudi tersebut. Oke. Dilanjutkan huruf S ini. Huruf yang S lebihnya ini. huruf S ini sama untuk faktor keseimbangan si pengendara tersebut. Oke. Nah, kalau di ujung itu kan tadi saya lihat ada 2 cabang gitu ya Pak. Betul. Ya? Itu buat apa Pak? Itu fungsinya ada di situ, ada aba-aba namanya rem. Rem artinya setelah rem itu ada 2 cabang untuk rem menghindar. Artinya dari refleks si pengemudi tersebut, apabila ada aba-aba dia pecah untuk 2 jalur, si pemohon itu mengerti aba-aba tersebut. Oke, nah ini dia. Nah, salah satunya itu kan udah berhenti. Itu kan tadi nggak sampai 1 menit sebenarnya Pak ya? Betul. Kalau misal dibanding yang dulu, yang lama berapa lama Pak tuh? Yang lama kurang lebih hampir 5 menit. 5 menit? Dalam satu ujian ya, satu pemohon. Ujian. Oke, memotong waktu banyak juga ya Pak Betul. ya? Nah, betul. Esensinya Pak gitu, mungkin dari awal, kemudian akhirnya membuat desain yang baru ini, apa Pak gitu Pak? Yang jelas Pak Kapolri menerima keluhan dari masyarakat tentang sulitnya ujian praktek SIM, khususnya SIM C, tapi tanpa mengurangi dari faktor keselamatan untuk berkendara di jalan raya. Artinya yang tadi penyampaiannya dari masyarakat keluhannya ada angka 8 dan zigzag itu dihilangkan. Iya. Ada beberapa akhirnya dibuatlah dalam satu uji, tapi ada 4 tahapan-tahapan yang harus dilalui penilaian oleh penguji SIM tersebut. Oke, kalau memang tadi kan dari 5 menit ke 1 menit memotong waktu sekitar lebih dari 80% lah Pak ya gitu. Nah, tapi kalau misalnya dengan kemudahan terus lebih sederhana, bagaimana pertimbangan faktor keselamatannya Pak? Yang jelas faktor keselamatan tetap menjadi faktor utama bahwa dalam seseorang untuk memiliki SIM. Kita tidak mengindahkan syarat utama untuk si pemohon itu untuk memiliki SIM. Artinya keselamatan si pengendara itu tidak untuk keselamatan pribadi saja, tapi untuk pengendara yang lainnya. Jadi kalau kita berkendara istilahnya, apa yang diperhatikan bukan hanya keselamatan kita sendiri, tapi ada pengguna jalan yang lain. Betul. Yang juga harus diperhatikan keselamatan. Betul sekali. Kurang lebih gitu ya Pak ya? Betul sekali. Oke, Pak Ruli ini udah selesai belum ya? Pak, saya izin boleh nggak langsung wawancara Pak Ruli? Oke. Nah ini tadi salah satu pemohon uji praktik SIMC. Gimana Pak Ruli? Tadi kan saya tanya kayaknya sih gampang gitu ya. Sekarang pas lihat gimana? Ya betul, mudah sekali. Lebih gampang di bagian mananya Pak? Yang trek lurus dan agak yang pas belok-belokannya itu nggak terlalu tajam banget. Nggak terlalu tajam ya? Jadi lebih memudahkan. Lebih memudahkan gitu. Ya. Ini sekarang berarti sudah selesai Pak ya? Alhamdulillah sudah. Dinyatakan lulusnya kapan nih Pak kalau gitu? Dinyatakan lulusnya setelah berhenti di garis stop di akhir. Oke, untuk administrasi selesai? Selesai. Langsung dikasih gitu Pak? Langsung saya kasih untuk kita bisa. Selamat. Selamat dulu Pak. Bukan Pak. Jadi yang sebelumnya tidak lulus ya Pak ya? Tidak lulus. Yang pada saat trek awal, kalau sekarang? Agak sulit, sekarang lulus. Ya, alhamdulillah. Lebih enak ya Pak ya? Lebih mudah. Oke, baik Pak Ruli, makasih ya Pak Ruli ya. Pak. Selamat beraktivitas kembali, mohon maaf yuk ganggu waktunya. Nggak apa-apa, Pak. Oke, Pak Denny satu lagi soal
kalau alur untuk pendaftaran, kita tahu sekarang kan udah online ya. Betul. Nah, itu bagaimana Pak? Kalau untuk alur pendaftaran online, itu yang sekarang lebih kepada untuk perpanjangan. Oke. Perpanjangan, jadi si pemohonnya itu tidak perlu hadir ke Satpas. Namanya aplikasinya Sinar. Mungkin bisa di-download di App Store maupun Play Store. Itu jadi si pemohonnya tidak perlu datang, SIM-nya nanti bisa dikirim via kantor pos, via Gojek, atau ngambil sendiri melalui drive-thru. Di seluruh Indonesia berlakunya. Nah ini kan hari kedua ya Pak ya? Hari kedua pemberlakuannya. Kemarin gimana Pak? Kemarin alhamdulillah pemohon kurang lebih hampir 300 untuk yang melaksanakan ujian SIM-C, dan hampir 100% semua lulus. 100% semua lulus? 100% semua lulus. Ini ada lagi, saya mau memperlihatkan, ada lagi yang lagi coba. Jangan lupa helmnya diikat ya. Kita lihat lagi, ada beberapa memang tadi yang mencoba uji praktik SIM-C. Sampai pagi hari ini udah ketahuan belum Pak yang ngantri di luar berapa tadi Pak? Kalau untuk ngantri yang luar kami belum ini, yang jelas kalau yang sudah hadir di sini, mereka-mereka yang mengulang minggu lalu tidak lulus hadir lagi ke mengulang ya, soal mengulang. Betul. Tadi juga Pak Ruli kan mengulang ya. Betul. Itu dikasih kesempatan berapa kali Pak? Yang jelas kami kesempatan sesuai dengan perintah Pak Kapolri. Hari ini dia tidak lulus, hari itu pun diberi kesempatan 2 kali untuk melaksanakan ujian. Di hari yang sama. Di hari yang sama. Betul. Tapi kalau misalnya ya amit-amit nggak lulus lagi, dia harus daftar lagi dari awal. Tidak perlu daftar lagi dari awal, langsung datang ke lapangan praktek. Tidak perlu daftar dari awal lagi alurnya, tapi langsung datang ke lapangan uji praktek. Jadi kesempatannya banyak sebenarnya Pak ya? Betul, kesempatannya banyak, dan yang kedua juga Mas Bayu perlu kami sampaikan, kami pun membuka setiap hari Minggu adalah bimbel untuk melaksanakan ujian praktek. Bimbingan belajar. Jadi gimana itu Pak? Ceritanya gimana? Mekanismenya gimana? Jadi apabila ada pemohon yang roda 2 maupun roda 4 yang tidak lulus, kami melaksanakan bimbel di hari Minggu. Itu gratis seluruh biayanya. Daftarnya? Daftar langsung di tempat, on the spot. Dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Jam 8 sampai dengan jam 10. Jam 8 pagi. Sampai jam 10 tiap hari Minggu ya? Betul. Hari Minggu kalau misalnya tidak lolos, itu boleh datang lagi untuk meminta instruksi atau petunjuk lebih lanjut gitu. Betul. Kurang lebih gitu Pak ya? Betul. Nah ini satu lagi. Harus berapa kali sih Pak? Sebenarnya satu kali aja kan? Satu kali aja cukup. Ini 1 kali. Cuman kalau misalnya melihat dari apa yang tadi saya coba, kemudian dari salah satu warga juga coba, kayaknya kok kalau sudah bisa naik sepeda motor, kayaknya memang lebih sederhana banget ini. Ini lebih sederhana, lebih mudah, tapi sekali lagi tidak mengabaikan aspek keselamatan. Seperti disampaikan oleh Pak Denny tadi. Nah soal itu sekalian boleh konfirmasi nggak Pak? Soal apa? Surat rekomendasi dari lembaga pendidikan itu gimana kebijakannya sekarang? Untuk surat rekomendasi dari lembaga sertifikat mengemudi ya? Iya, sertifikat itu kita masih menunggu dari arahan dari Korlantas Polri selaku pembina fungsi kita. Karena kita sebagai pelaksana fungsi masih menunggu arahan dari untuk Korlantas betul. Betul, Korlantas sampai Polri. Sekarang berarti syaratnya hanya apa KTP Pak? Betul, hanya KTP. Yang kedua melaksanakan uji tes kesehatan oleh dokter. Yang ketiga melaksanakan tes psikologi rohani. Itu biayanya boleh tahu Pak berapa sekarang Pak? Kalau untuk biayanya itu dari pihak ketiga, bukan dari pihak kepolisian. Jadi kalau untuk pihak kepolisian hanya menerima PNBP. PNBP-nya penerima negara bukan pajak. Kalau untuk SIM A-nya 120.000, untuk SIM C-nya 100.000. 100.000 tuh, 100.000. Pak Denny, makasih Pak Denny. Baik, waktunya mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Denny, kemudian uji praktik yang saya lakukan pada pagi hari ini juga bisa memberikan wawasan atau pengetahuan gimana sih sekarang desain dari uji praktik SIM-C di Satpas dan Mogot Jakarta Barat. Nah, saya kembalikan lagi ke Rivi dan juga Ratih di studio. Kalau Rivi, Ratih mau bikin SIM-C, langsung datang ke sini ya. Tak tungguin. Sama Pak Denny juga. Rivi, Ratih. Si Rati tuh mau Bay katanya. Rati gak bisa naik motor, gimana bikin SIM-C? Baru sekali gagal, ulang minggu depan, ulang lagi minggu depan. Gak boleh pakai joki juga Ti kalau gak bisa naik motor. Kalau bisa milih joki pasti milih Bayu ya kayaknya joki. Jago ya. Jago juga nih Bayu nih. Besok-besok boleh boncengin kita nih dia.